Emang enggak yang mau kan? Opung boleh ke podium, Opung. Opung boleh ke podium. Ya, boleh Opung. Ada di Jadi di dalam ngobrolin apa aja, Opung? Tuh Pak Erlangga udah ngomong tuh, Pak Erlangga. Sedikit aja, Opung, sebagai ketua DEN, Opung. Prabowo dan China, apakah ada hal yang ingin didorong secara khusus? Nggak ada, semua jalan sudah baik, nggak ada yang lain. Di dalam tadi membahas soal Pas soal dengan Apple nggak Pak ya? pas soal Apple yang di Opung, soal reformasi subsidi dari DEN ada usulan apa, Opung? Opung boleh kaca, Opung. Opung soal Pilpres AS juga kan tadi Opung bilang akan dilaporkan ya sore ini. Tadi sudah dilaporkan ke Pak Prabowo. Yang soal Pilpres AS ini dampaknya ke Dampak apa? dampak Pilpres Pilpres AS ke ekonomi Indonesia. Kan tadi Opung bilang Oh, akan mengenai apa Iya. tadi? Pilpres. Oh, iya, ya. Nanti Pak Erlangga ada tuh kau tanyain lah banyak itu. Ya, ya, tadi kan kata Opung Kakinya, awas kakinya. nggak udah jalan. ya tadi kan Opung mengatakan bahwa akan melapor ke Pak Prabowo mengenai Pilpres AS ini dampak ekonominya seperti apa ke Indonesia. Ya belum kita bicara sampai teknis tadi. Ya. Makasih ya. Makasih ya Pak, Ibu. Bapak keluar ya. Mohon perhatian, Presiden Republik Indonesia tiba di meja penandatanganan. Engkau berada, para menteri Kabinet Merah Putih yang hadir, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, Kabin yang hadir, perwakilan organisasi tani dan nelayan yang hadir, rekan-rekan pers yang saya hormati. Setelah mendengar saran dan aspirasi banyak pihak, terutama dari kelompok-kelompok tani dan nelayan di seluruh Indonesia, pada hari ini Selasa tanggal 5 November 2024, saya akan menandatangani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2024 tanggal 5 November 2024 tentang penghapusan piutang macet kepada usaha mikro, kecil dan menengah dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan, serta UMKM lainnya. Dengan ini, pemerintah berharap dapat membantu saudara-saudara kita, para produsen yang bekerja di bidang pertanian, UMKM, dan sebagai nelayan yang merupakan produsen pangan yang sangat penting. Mereka dapat meneruskan usaha-usaha mereka dan mereka bisa lebih berdaya guna untuk bangsa dan negara. Tentang hal-hal yang teknis, persyaratan yang harus dipenuhi akan ditindaklanjuti dengan kementerian maupun lembaga yang terkait. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan, dan kita tentunya berdoa bahwa seluruh petani, nelayan,
UMKM di seluruh Indonesia dapat bekerja dengan ketenangan, dengan semangat, dan dengan keyakinan bahwa rakyat Indonesia menghormati dan menghargai para produsen pangan yang sangat penting bagi kehidupan bangsa dan negara. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Selanjutnya mohon berkenan bersama pemerintah tentang penghapusan piutang macet kepada usaha mikro, kecil, dan menengah. Pertama, dalam bidang perikanan dan kelautan. Selanjutnya, bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan. Selanjutnya, bidang usaha mikro, kecil, dan menengah. Selanjutnya, penyerahan dokumen peraturan pemerintah tentang penghapusan perwakilan petani, Saudara Arif Samroni dari Asosiasi Petani Kakao Indonesia. Selanjutnya, dalam bidang perikanan dan kelautan akan diterima oleh perwakilan Siman dari Asosiasi Nelayan Minas Santosa. Demikianlah acara penandatanganan peraturan pemerintah tentang penghapusan piutang macet kepada usaha pertanian, perkebunan, dan pangan. Lebih progresif dengan adanya PP 47/2024 ini yang barusan ditandatangani. Ini adalah solusi yang luar biasa dan diharapkan ini implementasi di lapangan akan bisa sesuai dengan harapan masyarakat. Terima kasih. Tentu harapan itu bisa segera ditindaklanjuti oleh kementerian terkait karena ini terkait UMKM ya, sangat sensitif untuk perkembangan ekonomi di tengah masyarakat, khususnya usaha kecil menengah mikro. Terima kasih. Tidak disebutkan secara spesifik di dalam PP yang tadi ditandatangani, tapi mungkin regulasi berikutnya kami harapkan apapun yang menjadi beban petani kemudian bisa diringankan, itu yang menjadi keberpihakan. Saya pikir itu akan menjadi langkah baru dan progresif yang akan luar biasa. Memang plafonnya memang tadi tidak dibicarakan secara spesifik, cuma kami harap semua petani bisa bernafas dengan lega Dan nelayan UMKM. Dan nelayan UMKM, saya pikir itu ya intinya dari situ. Iya. Iya. Ini yang tadi tidak dijelaskan secara spesifik, mudah-mudahan nanti mungkin peraturan pemerintah ini bisa
lebih rinci di kementerian terkait atau seperti apa belum tahu. Tapi yang pasti hari ini petani kalau nelayan UMKM kalau ini bisa dilaksanakan sesuai dengan harapan mereka, ini luar biasa. Dan sebesar-besarnya. Ya, jadi saya tidak bisa bicara angka karena kita belum tahu apakah angka itu seragam atau tidak seragam. Tapi kalau dilihat dari teksnya adalah untuk pembebasan dari penghapusan dari cicilan kredit macet, harusnya ya memang tidak ada pengecualian karena untuk recovery dan untuk kesehatan untuk ketahanan pangan berikutnya kalau masih ada ini itu mungkin akan terbatas gitu kan. Makanya tadi Pak Presiden mengatakan supaya kementerian lembaga terkait segera menindaklanjutin peraturan Presiden yang baru diteken itu supaya cepat terrealisasi gitu. Memang secara spesifik tidak disebut mana-mana dan angka apa, tapi yang pasti itu kredit macet yang sudah tidak mungkin lagi dibayar, tapi petani nelayan UMKM dikejar-kejar terus sama hutang gitu. Pak, kalau data dari petani kakao atau dari Akasino mungkin ada datanya perkiraan berapa Pak yang anggotanya yang terkena yang termasuk kredit macet ini, Pak? Kalau kami dari petani sawit itu kan ini kan masih regulasi payung. Nah, nanti setelah ini kami akan menindaklanjuti, kemungkinan ada di sini Menteri UMKM, ada juga tadi Menteri Pertanian, kita akan data di mana mereka yang banyak tersangkut utang piutang dan memang itu kredit macet yang sudah lama sekali gitu. Jadi kan ini masih peraturan besarnya, jadi belum disebut nama KUD-nya, UMKM-nya, nelayannya belum. Nah, jadi ini masih payung hukumnya gitu loh. Nah, dan tadi perintahkan Pak Presiden supaya segera ditindaklanjutin loh. Jadi besarannya memang belum bisa disebutkan angka realnya karena memang kami harus nanti berkoordinasi dengan teman-teman yang di bawah, teman-teman petani, teman-teman UMKM, teman-teman nelayan, sehingga nanti angkanya bisa ketemu. Mungkin dengan Pak Menteri UMKM, Pak Wamen bisa lebih jelas. Terima kasih. Itu ya. Terima kasih. Ya, Bos. Jadi begini, saya mau sampaikan dulu, biar semua jangan ada, kita samakan dulu nih persepsi, bahwa program ini adalah sebuah program kebijakan simbolik yang dilakukan oleh Presiden, yaitu Bapak Prabowo Subianto, dalam bentuk simbolisasi keberpihakan pemerintah kepada mereka-mereka, para pelaku-pelaku UMKM yang bergerak di bidang pertanian, perikanan, yang selama ini memang ada kurang lebih sekitar 1 jutaan orang. Diberikan sebuah penghapusan utang piutang, yang dimana kalau tadi ditanyakan banknya di mana, yang notabene adalah bank BUMN kita, Himbara. Nah, rata-rata maksimal untuk badan usaha itu maksimal 500 juta. Yang hutang piutangnya berutang maksimal 500 juta, untuk perorangan 300 juta. Tetapi saya harus tegaskan ya supaya tidak simpang siur, ini bagi para pelaku UMKM yang bergerak di sektor pertanian dan perikanan maupun perkebunan yang memang notabene terkena beberapa permasalahan, yaitu misalnya gempa bumi, bencana alam, dan COVID. Jadi ini tidak semua pelaku UMKM kita hapuskan hutang piutangnya, ini yang memang sudah betul-betul tidak bisa tertolong kembali. Lalu yang kedua, ini juga para pelaku-pelaku UMKM yang bergerak di sektor pertanian dan perikanan, yang notabene memang sudah tidak memiliki kemampuan bayar dan sudah jatuh tempo, dan itu sudah diproses penghapusan bukunya di bank Himbara kita. Jadi ini memang betul-betul sudah tidak memiliki kemampuan lagi, dan itu rentangnya kurang lebih sekitar 10 tahunan. Gitu. Kurang lebih begitu, Mbak. Itu ya.
Jadi saya mau sampaikan ini tidak semua pelaku UMKM. Artinya bagi pelaku-pelaku UMKM lainnya yang memang memiliki dan dinilai oleh Bank Himbara kita masih memiliki kekuatan untuk terus jalan, ya tidak diberikan. Kurang lebih begitu. Jadi supaya kita ada kesamaan persepsi nih, jangan sampai ini diterjemahkan melebar kemana-mana gitu. Itu aja ya. Terima kasih. Bang Maman, ini kalau misalkan dari pemerintah menganggarkan berapa triliun untuk penghapusan ini, terus yang kedua ini dananya dari mana Bang? Apakah dari APBN atau misalkan CSR atau bagaimana Bang untuk penghapusan kredit itu sendiri? Jadi kurang lebih nanti estimasi ya, mungkin kalau dilihat ada sekitar 1 jutaan ini, kurang lebih nanti plus minus sekitar 10 triliunan. Dan itu nanti di proses mekanismenya tidak melalui bank. Jadi ini nggak ada sama sekali melalui APBN kita, itu penghapus bukuan piutang di bank. Ingat itu ya, di bank. Jadi agar PP ini dibuat agar pihak bank memiliki legitimasi ataupun ruang payung hukum untuk bisa menghapus. Jadi ini sebetulnya sudah terdaftar ini di dalam penghapus bukuan di bank masing-masing. Nah, itu yang mau coba kita putihkan supaya nanti kurang lebih 1 juta pelaku UMKM ini mereka bisa sehat lagi, bisa mengajukan kembali proses piutang untuk supaya mereka bisa berusaha lagi ke depannya. Oke? Sip ya? 1 juta debitur itu udah fix atau bisa bertambah? Plus minus Mas, plus minus tergantung syarat-syarat yang memang sudah ditentukan nanti di peraturan pemerintah. Gitu. Jadi nanti tugas kami, kita akan mendetailkan, kita akan memverifikasi dan berkoordinasi dengan Bank Himbara kita, mana sih para debitur-debitur yang memang akan kita hapuskan nanti. Secepatnya pastinya, dan bank juga sudah memiliki datanya masing-masing kok. Jadi ini sebetulnya tinggal action aja, kita tindak lanjuti, dan bank sudah punya datanya masing-masing kok. Oke? Enggak, ini di bank itu sudah punya catatan bahwa tadi kan saya sudah sampaikan, ini pun pelaku UMKM-nya yang memang sudah masuk dalam daftar penghapusan piutang. Sudah ada tuh di bank masing-masing, nah itu yang akan kita hapuskan nanti. Jadi bukan nanti tiba-tiba dari luar masuk, enggak. Jadi kita jaga, ini memang yang betul-betul udah nggak mampu. Dan bank masing-masing di Bank Himbara kita sudah punya catatannya kok. Oke? Secepatnya Mas, arahan dari Pak Presiden, beliau minta secepatnya. Ini mulai keluarnya PP ini resmi kita langsung kerja. Oke? Ada berapa tahapan gitu Bang untuk penghapusan ini Bang? Nggak ada. Ini langsung berjalan aja nanti, berproses. Oke? Makasih ya. Wamen. Sama-sama. Ya, seperti yang disampaikan Pak Menteri, saya kira kita tinggal mengawal aja Pak Menteri ya. Kita kawal aja apa yang sudah ada di bank. Sudah di bank, banknya sudah berproses, kita tinggal kawal, bereskan, laksanakan PP ini dengan sebaik-baiknya. Oke, terima kasih. Oke, makasih ya. Sukses ya.